Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belkis Yanuar dengan NIM 147. Jadi kali ini aku akan membahas rangkuman materi mata kuliah Psikologi Islam. Yang pertama saya akan membahas sejarah dan juga tokoh psikologi Islam. Sejarah psikologi Islam dimulai pada abad 8 Masehi sampai 13 Masehi, di mana saat itu psikologi Islam masih belum menjadi ilmu disiplin. Psikologi itu masih belum menjadi ilmu disiplin atau ilmu yang dapat berdiri sendiri, karena ilmu psikologi pada saat itu masih mengikuti kedokteran dan juga filsafat. Nah, kemudian pada saat itu pula tokoh-tokoh Islam itu sudah mempelajari ilmu jiwa, di mana psikologi Barat belum mempelajarinya. Adapun tokoh yang pertama yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Nah, Ibnu Sina sendiri menjelaskan atau menulis karya monumental di mana ada hubungan antara jiwa dan juga tubuh manusia yang bisa memberikan dampak kepada kesehatan manusia. Yang kedua ada Al-Ghazali. Al-Ghazali mempelajari fokusnya pada hati atau qalb. Nah, Al-Ghazali ini menekankan pentingnya tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa melalui hubungan spiritual yang kuat dengan Allah. Yang ketiga ada Al-Farabi, di mana ia membahas tentang akal dan juga kebahagiaan. Jadi manusia itu mempunyai kebahagiaan diukur dengan bagaimana cara berpikirnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa di dalam psikologi Islam manusia itu dipahami secara utuh, ada unsur rasional, spiritual, dan juga emosional yang saling berinteraksi. Yang kedua, saya akan membahas sumber pengetahuan tentang jiwa di dalam Islam. Sumber pengetahuan tentang jiwa di dalam Islam yang paling utama adalah Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran terdapat gambaran apa hakikat manusia, kemudian jiwa itu seperti apa, kemudian qalb dan juga nafas. Yang kedua, hadis. Nah, hadis itu juga menjadi sumber yang penting karena hadis menjelaskan sikap Rasulullah dalam menghadapi setiap situasi dan juga masalah, sehingga kita bisa mempunyai contoh aplikatif untuk memahami perilaku Rasulullah, sehingga sikap Rasulullah itu menjadi contoh aplikatif untuk memahami bagaimana berperilaku. Yang ketiga ada akal. Nah, akal itu berperan untuk menganalisis dan juga memahami jiwa, sehingga pengetahuan itu bersifat rasional dan juga secara utuh holistik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan konsep manusia dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Nah, manusia diciptakan oleh Allah menjadi hamba Allah atau khalifah di bumi. Nah, manusia itu terdiri dari jasad, ruh, akal, dan juga qalb. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepribadian manusia. Jadi kepribadian itu dalam pandangan Islam terdiri dari qalb, akal, dan juga nafas. Nah, kepribadian itu artinya apa? Kepribadian merupakan karakteristik yang membedakan dari satu orang dan orang yang lain. Nah, struktur kepribadian tadi yang pertama ada qalb, di mana qalb atau hati merupakan pusat kendali. Yang kedua ada akal atau fungsi berpikir manusia, di mana akal itu mempunyai fungsi menganalisis, mempertimbangkan, dan juga berpikir. Yang ketiga ada nafas, yaitu dorongan atau insting. Nafas atau dorongan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nafas al-amarah, di mana nafas di sini merupakan tingkatan yang paling dasar yang dimiliki setiap orang. Di dalamnya ada dorongan untuk berperilaku keburukan, mengikuti hawa nafsu, dan juga minim kontrol diri. Yang kedua, nafas itu ada nafas al-lawamah, di mana seseorang di sini sudah memulai sadar akan kesalahannya, kemudian merasa menyesal dan juga mempunyai konflik batin. Yang ketiga, tingkatan paling tinggi yaitu nafas al-mutmainnah, di mana
seseorang mempunyai jiwa yang tenang, seimbang, dan juga cenderung pada kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas motivasi dan juga fitrah. Jadi pada asalnya manusia itu cenderung kepada kebaikan. Tetapi ada 3 hal yang dapat merusak fitrah itu, yaitu lingkungan, kebiasaan, dan juga pendidikan. Selanjutnya motivasi dalam Islam. Jadi berbeda dari psikologi barat yang fokusnya ke kebutuhan kayak makan, terus rasa aman, di Islam itu motivasi lebih luas, dibedakan menjadi 2, ada motivasi spiritual dan juga motivasi psikologis dan juga sosial. Nah, motivasi spiritual itu artinya ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah, dan juga bagaimana cara kita diridhoi oleh Allah. Nah, yang kedua ada motivasi psikologis atau sosial, di dalamnya ada aktualisasi diri atau self-actualization dan juga kebutuhan hidup seperti makan, aman, rasa aman, dan juga relasi. Nah, bagaimana sih hubungan fitrah dan juga motivasi? Fitrah tadi kan arah dasar, cenderung lebih ke baik, dan motivasi itu tenaga pendorong suatu tindakan. Jadi kalau fitrahnya itu terjaga, maka motivasinya itu akan ke arah positif. Tapi kalau fitrahnya itu buruk, maka motivasi pun juga akan menyimpang. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan manusia dalam Islam. Jadi tahap perkembangan manusia itu dimulai dari prenatal atau disebut juga dalam kandungan. Di dalam tahap kandungan itu terdapat perkembangan janin, yaitu nutfah, alaqah, kemudian mudghah, yang terakhir ditiupkannya ruh. Tahap setelah prenatal ada anak-anak, di mana kebiasaan, kemudian pembelajaran karakter dapat dibentuk dalam masa anak-anak. Kemudian ada remaja, di mana di situ manusia dapat bertanggung jawab, sudah mulai balik, jadi mulai bertanggung jawab kepada dirinya masing-masing. Yang kemudian ada dewasa, di mana itu ada fase produktif dan juga bertanggung jawab secara penuh atas hidupnya sendiri. Yang ketiga ada fase lanjut usia atau lansia, di mana manusia mengalami penurunan fisik, peningkatan, dan juga ada peningkatan refleksi spiritual. Jadi perkembangan itu berjalan seumur hidup. Nah, aspek perkembangan itu nggak cuma fisik, ada kognitif, jadi ada akalnya, kemudian ada emosional dan juga sosial, kemudian spiritualnya. Tujuan akhir dari perkembangan itu bagaimana manusia dapat menjadi insan yang beriman dan juga berakhlak mulia. Yang terakhir kita masuk ke pembahasan kecerdasan dan mimpi dalam pandangan Islam. Nah, perbedaan dengan pandangan barat itu, dalam pandangan barat itu fokusnya kepada intelektual atau IQ dan juga logikanya, di mana ia mengesampingkan dimensi spiritual dan juga moral. Yang hal ini Islam memadukan keduanya, jadi ada fokusnya pada intelektual dan juga spiritual dan moral. Selanjutnya konsep mimpi. Nah, mimpi itu dibagi menjadi 3, ada ru'yah sholihah atau mimpi baik. Yang kedua ada hulum atau mimpi buruk. Nah, ini datangnya dari setan yang biasanya bikin takut dan juga gelisah. Yang ketiga ada mimpi biasa, di mana mimpi ini datangnya dari pikiran sendiri atas pencerminan dari aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Kesimpulannya, psikologi Islam itu memandang manusia secara holistik atau menyeluruh dari aspek fisik, akal, dan juga spiritual. Nah, pemahamannya itu bersumber dari Al-Quran dan juga hadis serta akal. Nah, kepribadian manusia juga bersifat dinamis, dipengaruhi oleh akal, qalb, dan juga nafas, dengan tujuan akhir membentuk manusia yang beriman dan juga berakhlak.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.